Oke teman-teman semua, kali ini kita akan ngebahas 10 komponen yang ada di motherboard. Nah, mungkin dari kita kan nggak ada yang tahu nih motherboard itu apa aja komponennya. Taunya kan dalam CPU itu ada RAM, itu sebagainya. Dan sebenarnya itu tuh bukan komponen motherboard sih, guys. Jadi kali ini kita bakal ngebahas 10 komponen yang ada di motherboard. Untuk yang pertama, soket prosesor. Nah, prosesor itu adalah suatu komponen yang dipasang di dalam mainboard yang sangat berperan penting dalam berjalannya sebuah komputer, karena prosesor itu otaknya komputer, gengs. Jadi di motherboard itu terdapat slot soket untuk penempatan prosesor. Fungsi dari prosesor untuk memproses data dari alat input dan menghasilkan pengeluaran ke alat output. Prosesor juga nggak bisa bekerja sendiri. Prosesor membutuhkan bantuan RAM dan hard disk. Nah, kemudian untuk yang kedua, slot memori. Slot memori merupakan tempat untuk menempatkan memori pada motherboard. Soket memori tidak memiliki bentuk yang berbeda. Untuk jenis memori yang berbeda pula. Kebanyakan motherboard memiliki slot sebanyak 3 atau 4 buah, tergantung dari chipset yang digunakan ya. Untuk memori SD RAM, soket DIMM-nya yang harus dimiliki adalah soket 168 pin. Sementara untuk memori jenis DDR, soket yang dipasang adalah soket 184 pin. Jadi ada dua perbedaan nih kalau memori ini. Kemudian not bright. Not bright itu berbentuk chip ya. Chip not bright dikenal juga dengan nama lain Memory Controller Hub atau MCH. Nama ini digunakan oleh sebuah perusahaan pembuat chipset dan prosesor yaitu Intel. Sedangkan untuk perusahaan lainnya seperti VIA dan AMD lebih banyak menggunakan dengan sebutan Not bright. Not bright bagian yang menghubungkan prosesor CPU ke sistem memori dan grafik kontrol atau AGP dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi dan ke Short bright. Dengan demikian, Not bright bertugas mengendalikan dan menangani komunikasi antara CPU, RAM, AGB atau PCI Express dan Short. Selanjutnya Short bright. Nah, Short bright merupakan jenis chipset yang mengontrol bus IDE, USB, dukungan plug and play, menjembatani PCI dan ISA, mengontrol keyboard dan mouse, fitur power management, dan sejumlah perangkat lainnya. Chipset Short bright ini berhubungan dengan peripheral melalui jalur penghubung yang kecepatannya lebih lambat, misalnya bus PCI dan bus ISA, dibandingkan jalur penghubung yang digunakan oleh Not bright. Kemudian yang kelima, kita slot PCI Express X16. Sebenarnya slot PCI ini ada 3 ya, slot PCI PCI Express 16 dan PCI Express X1. Jadi kali ini kita yang X16 nih. Kalau untuk PCI Express 16 ini slot untuk VGA card yang ada di motherboard. Baru mulai digunakan secara luas di motherboard dengan prosesor LGA 775 atau P4 dan Celeron. Sampai sekarang slot VGA ini masih digunakan sih, gengs. Kemudian slot ini untuk memasak peripheral kartu atau card lainnya selain kartu VGA. Slot PCI EX1 hampir sama kegunaannya dengan slot PCI, tetapi belum banyak yang menggunakan slot ini. Mungkin karena slot ini hanya memiliki satu jalur, sehingga slot ini lebih sering digunakan untuk perangkat atau device lainnya. Kemudian kita ada slot AGP. Slot ini untuk kartu grafis VGA. AGP yang digunakan motherboard versi lama seperti LGA 478 dan Pentium 3. Slot ini sudah jarang digunakan dikarenakan slot ini digunakan oleh motherboard versi lama atau jadul ya, gengs. Slot kartu grafis untuk motherboard ini perlahan-lahan ditinggalkan karena perkembangan teknologi hardware yang semakin maju, sehingga di pasaran juga sulit untuk ditemukan. Kemudian slot PCI. Slot untuk kartu grafis VGA PCI yang digunakan pada motherboard sangatlah multifungsi. Banyak peripheral komputer yang menggunakan slot PCI, tapi untuk slot kartu grafis sudah sangat jarang digunakan. Biasanya peripheral yang menggunakan slot PCI ini yaitu sound card, Ethernet card, dan LAN card. Kemudian ada lagi bagian yang namanya BIOS, Basic Input Output System, atau lebih panjangnya kayak gitu, guys.
Jadi BIOS atau yang sering disebut dengan Basic Input Output System merupakan suatu program yang ditulis dalam bahasa assembly yang bertugas mengatur fungsi dari perangkat keras hardware yang terdapat pada komputer nih. Berbeda dengan sistem operasi yang berada pada hard disk, BIOS umumnya terletak pada chip memori kecil, flash, atau ROM yang terbuat dari bahan komplementari metal oxide, semikonduktor atau yang biasa disebut dengan CMOS. Fungsinya ada 3 nih. 1. Menjalankan perintah power on, self test atau POS dalam mengatur konfigurasi dasar pada komputer, memberikan informasi dasar pada komputer. Kemudian yang terakhir, baterai CMOS. Baterai CMOS adalah singkatan dari Complementary Metal Oxide Semikonduktor, yaitu sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif tanpa adanya listrik, gengs. Jadi kayak cadangan baterai lah, kayak cadangan daya kayak gitu. Jenis chip semikonduktor yang menyimpan data tanpa membutuhkan sumber daya eksternal. Jadi dia internal tuh, di dalamnya udah nyimpen. Biasanya sih lebih sering kayak tanggal kita tetap jalan, waktu kita tetap jalan ya karena ada baterai CMOS ini, gengs. Oke, itu tadi aja 10 komponen motherboard yang mungkin belum kalian banyak tahu, jadi udah saya jelaskan di sini. Oke, terima kasih.